Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang sangat penting banget kalau kamu baru mulai belajar ngoding, khususnya di bidang bahasa pemrograman Java. Yap, kita bakal bahas tentang apa itu OOP. Tenang saja, aku bakal jelasin dengan bahasa yang simple dan pakai contoh kode Java. Dan pastinya cocok buat kamu yang masih pemula, apalagi yang pakai BlueJ. Nah, sebelum itu, kamu pernah nggak sih uh, bikin program yang awalnya itu simple, tapi makin lama makin ribet sendiri? Fungsi di mana-mana, variabel yang makin banyak, dan akhirnya kamu sendiri bingung nih, kode ini ngapain? Nah, kalau kamu udah ngerasa seperti itu, mungkin sekarang saatnya kamu kenalan yang namanya OOP. Sebelum itu, apa sih OOP itu? Nah, OOP itu adalah singkatan dari Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesianya itu pemrograman berorientasi objek. Nah, artinya itu kita ngebangun program dengan cara memikirkan dunia nyata. Segala sesuatu di dunia ini adalah objek, bukan? Misalkan nih, itu mobil, kucing, manusia, atau apapun lah. Nah, masing-masing dari objek tersebut itu mempunyai ciri-ciri tersendiri dan juga bisa melakukan sesuatu hal. Nah, di dunia kode ini, kita bisa bikin objek yang mirip kayak itu. Misalnya, kamu mau bikin program tentang hewan peliharaan. Kamu bisa bikin objek bernama kucing yang mempunyai nama, jenis, umur. Nah, kucing ini juga bisa melakukan sesuatu, misalnya menyapa ataupun juga mengeong. Lalu, dalam OOP itu kita biasanya bekerja dengan 4 konsep utamanya. Yang pertama itu ada kelas. Kelas itu untuk mencetakkan atau template untuk membuat suatu objek. Yang kedua ada objek, yaitu hasil nyata dari kelas tersebut. Lalu ada atribut, itu digunakan data atau properti dari objek. Yang terakhir itu ada method, yaitu fungsi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, kalau kamu udah pernah belajar cara ngoding nih, yang modelnya itu prosedural, biasanya kamu tulis semuanya atau satu persatu, variabel di atas, fungsi di bawah, lalu eh, menjalankannya itu secara teratur kan. Nah, tapi makin gede nih programnya dan juga masih susah banget diatur. Nah, OOP bikin semuanya jadi lebih mudah dan juga tertata. Kamu tinggal bikin cetakan ataupun blueprint yang disebut kelas, dan dari situ kamu bisa bikin banyak objek, gak perlu ngulang-ngulang kode lagi. Dan pemrogramanmu itu jadi lebih gampang. Pada video kali ini, saya akan menggunakan aplikasi yang bernama BlueJ untuk mempraktekkan cara kerja dari OOP tersebut. Nah, sebelum itu, apa sih itu BlueJ? BlueJ itu adalah suatu aplikasi ide atau Integrated Development Environment khususnya untuk belajar pemrograman Java yang dirancang agar mudah digunakan oleh pemula. BlueJ sering digunakan di sekolah, kampus, dan juga kursus programan karena tampilannya itu dia sangat simpel dan juga sangat cocok untuk pemakaian kode OOP seperti kelas, objek, metode, dan juga konstruktor. Baiklah, karena penjelasannya udah panjang, kita lanjut ke penggunaan praktek dari kode tersebut. Nah, di sini saya udah masuk di dalam aplikasi BlueJ. Yang pertama itu kita bikin project, yaitu terus new project. Lalu untuk namanya itu kita bikin hewan. Lalu oke. Sebentar.
ke sini. Sebentar. Sini kita nambah new class. Di sini kita tambah hewan. Lalu oke. Terus satu lagi tuh buat mainnya. Nah, habis itu kita buka hewan. Klik kanan, kita open editor. Di sini kita push semua. Ini. Dan masukkan private string nama. String nama. 2, lalu public hewan string nama, buka kurung, this nama sama dengan nama. Lalu ada public sebentar. Public nama. Lalu tutup kurung. Di bawahnya tuh ada namanya, bikin public void sapa. System take out ln. Oh enggak, salah. Di sini ada titik ln. Di sini ada hal. Aku plus nama. Bentar. Nama. Tutup. Lalu kita tutup kurung. Kita compile. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi di dalam kelas hewan itu kita menggunakan yang namanya private string nama. Ini adalah atribut untuk menyimpan nama hewan. Kita pakai private agar data ini hanya bisa diakses lewat metode di dalam kelas. Lalu ada public hewan string nama, itu adalah konstruktor yang yaitu metode khusus yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Konstruktor ini menerima nama hewan sebagai input dan menyimpannya ke atribut nama. Nah, terakhir ada public void sapa. Nah, itu metode yang akan mencetak ke layar kalimat sapaan menggunakan nama hewan yang sudah disiapkan. Misalkan jika pakai menggunakan hewan Bobby, maka hasilnya akan halo aku Bobby. Ntar ini
Lalu yang kedua ada main, seperti tadi apply editor. Terus lagi, lalu kelas main itu ada public static void main strong string ini terus oke. Ini ada titik apa, lalu compile. Oke, ada ini. Oke, file error 1 apa, oh ini nggak ada nih, sorry file public strings public static void main ini masih ya. Oh ini nih, sini itu salah itu di sini seharusnya S-nya gede, compile. Oke, berhasil. Sorry agak keliru sedikit. Jadi untuk class main itu ada public, yang pertama itu ada public static void main string args. Nah, itu adalah titik awal program Java ini dimulai atau dijalankan. Lalu hewan satu itu baris ini membuat objek baru dari kelas hewan dengan bernama Bobby, dan nilai Bobby langsung dikirim ke konstruktor. Nah, terakhir itu ada baris hewan satu sapa. Nah, baris ini memanggil metode sapa milik objek hewan satu dan akan menampilkan teks halo aku Bobby. Nah, setelah selesai, kita bisa klik kanan, keduanya itu compile, klik sini juga compile, dan terus kita masukkan ke dalam void x, lalu kita oke, dan dia akan muncul halo aku Bobby. Nah, kesimpulannya itu yang kita dapat nih dari contoh tersebut. Yang pertama itu OP itu memudahkan kita untuk membuat program yang lebih terstruktur dan juga terorganisir maksudnya, sorry. Dan kedua itu dengan membuat program menjadi objek-objek kecil, kita bisa lebih mudah melakukan perbaikan, pengembangan, bahkan juga kerja sama tim. Yang ketiga itu di Java, OOP adalah dasar utama yang harus dikuasai karena hampir semua proyek Java itu besar menggunakan konsep ini. Nah, oke, itu penjelasan singkat tentang OOP dan contohnya di Java menggunakan BlueJ. Gimana? Nggak sesulit yang dibayangkan? Benar, bukan?
Nah, mulai aja dulu dari hal simple kayak ini, dan lama-lama kamu pasti ngerti lebih dalam eh, lebih dalam soal inherit tag, polymor, polymorphis dan juga konsep OOP lainnya. Kalau kamu suka video seperti ini dan pengen belajar Java dari nol sampai bisa bikin project sendiri, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya, jangan lupa, biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau pengen dibikin video tentang topik tertentu, langsung tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semangat terus belajarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.